Shalom, selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi di Renungan HKBP Batam Resort Batam pada hari Sabtu 11 Februari 2023. Sebelum kita memulai renungan kita bernyanyi. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucapkan syukur atas berkat yang senantiasa kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami masih dapat menghirup napas kehidupan yang daripada Engkau. Kami masih dapat Tuhan merasakan kasih yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami dapat bangun dari tidur kami dan hendak memulai setiap aktivitas kami. Sehingga kami pada saat ini Bapa meminta kepadamu melalui renungan kami ini yang akan kami dengar, kami dapat melakukan aktivitas kami pada pagi hari ini. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan meminta kepadamu. Amin. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, renungan kita pada pagi hari ini diambil dari Amsal 28 ayatnya yang ke-27. Amsal pasal 28 ayatnya yang ke-27, saya akan membacakannya bagi kita semuanya. Beginilah firman Tuhan, siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki. Di dalam bahasa Batak dikatakan, manang isi namardinggan batu napogos, dang tagamon hurangan, alai manang isi napipit matana, godang bura manginona tu ibana. Demikian firman Tuhan. Sebelum kita memasuki renungan kita, ketika saya membaca nats ini, saya teringat ucapan yang terdapat di dalam Injil Matius 25 ayat 40 yang mengatakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untukku. Ada yang harus kita rubah di dalam mindset, di dalam pola pikir kita yang selama ini menurut saya kurang benar dalam hal memberi. Banyak orang yang berpikir, banyak orang yang ada di dalam mindsetnya di dalam hal memberi itu bahwa mereka yang memang berkehidupan yang berlebihan lah, atau dalam tanda kutip kaya, yang seharusnya memberi. Inilah hal yang pertama yang harus kita rubah. Banyak orang yang mengatakan kalau kita tidak kaya, bagaimana mungkin kita dapat memberi? Hal yang kedua yang harus kita rubah yaitu ada orang yang mengatakan bahwa kalau aku memberi, kalau aku membantu, kalau aku menolong orang, pasti apa yang ada pada diriku
kurang, bahkan bisa habis. Inilah pola pikir, inilah mindset yang harus kita rubah di dalam pikiran. Yang pertama, semua orang bertanggung jawab di dalam hal memberi, di dalam hal menolong, di dalam hal membantu. Sesuai dengan yang dikatakan di dalam Matius 25 ayat 40 tersebut. Memberi bukan hanya berupa materi, bukan hanya berupa uang, akan tetapi memberi, menolong, membantu bisa merupakan sebuah solusi untuk keluar dari kekurangan tersebut, untuk keluar dari persoalan tersebut. Saya teringat dengan perkataan Ahok atau Basuki Cahayapurnama yang mengatakan, pertama saya akan memberikan ikan kepada mereka. Selanjutnya saya akan memberikan pancingan dan umpan agar mereka dapat mencari makanannya sendiri. Artinya apa? Memberi jangan hanya materi, jangan hanya uang. Uang dan materi harus dibarengi dengan solusi sehingga tidak adanya ketergantungan ke depannya. Itulah hal yang pertama yang harus kita rubah. Yang kedua yaitu yang paling sulit kita lakukan di dalam hal memberi karena adanya sifat keserakahan dalam hidup manusia. Ada kisah begini, pada suatu hari ada 3 orang pengembara yang berjalan di padang gurun. Ketika mereka berjalan beberapa jam, mereka sampai di sebuah goa. Dan di sebuah goa tersebut mereka melihat peti harta karun dan terkejut melihat isi dari peti tersebut. Isi dari peti harta karun tersebut ada emas, ada berlian, ada permata. Karena takut orang lain mengetahui harta karun tersebut, mereka langsung berencana untuk membagi 3 harta yang mereka temukan. Sebelum mereka membagi-bagikan harta itu, mereka di dalam kondisi yang lelah, di dalam kondisi yang lapar, dan kebetulan persediaan mereka sudah habis. Sehingga dari salah satu mereka pergilah untuk membeli makanan. Setelah kembali membeli makanan, kedua teman-temannya langsung membunuh dia. Karena ada rencana bahwasannya harta ini mereka berdua lah yang dapatan. Nah, setelah dibunuh mereka kelaparan dan mereka memakan makanan yang dibeli orang yang membeli makanan tersebut. Mereka makan dengan lahap, tetapi sebelum mereka menghabiskan makanan itu, mereka merasa kejang-kejang dan langsung pada saat itu meninggal dunia. Ada hal keserakaan yang digambarkan cerita tersebut. Ada rasa yang ingin memiliki lebih daripada orang lain. Apa yang mau disampaikan kisah tersebut kepada kita? Belajarlah memberi dan mencukupi dengan diri dengan apa yang kau terima, dengan apa yang kita terima. Jangan pernah ada rasa khawatir, jangan pernah ada rasa takut akan kekurangan. Satu hal yang harus kita ingat saudara-saudari melalui nats ini, bahwa Tuhan akan memelihara hidupmu, bahwa Tuhan akan memberkati hidupmu ketika engkau memberi apa yang ada pada dirimu untuk menolong orang lain. Kita harus ingat, Tuhan saja memberi burung-burung yang terbang makanan. Apalagi manusia yang memiliki kekhususan pada pribadi Allah itu sendiri. Hal yang kedua yang harus kita ingat, tidak ada satupun orang yang memberi yang pada ujungnya berkekurangan. Tetapi orang yang rajin memberi, orang yang rajin membantu, pasti memiliki berkat yang berlimpah. Demikian firman kita pada pagi hari ini. Semoga kita dapat belajar dan dapat merubah sifat kita dan dapat berkembang, merestorasi lagi iman kita, sehingga kita dapat memberi, menolong orang-orang yang berkekurangan yang hidup di sekitar kita. Amin. Kita berdoa.
Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami Tuhan mengucapkan syukur kepadamu atas berkat yang Engkau berikan kepada kami, kesempatan yang Engkau berikan kepada kami, sehingga kami masih dapat disapa oleh firman-Mu pada pagi hari ini. Tuhan, firman-Mu pada pagi hari ini mengingatkan kami kembali untuk tetap merendahkan diri, untuk tetap memberi kepada orang-orang yang berkekurangan. Oleh karena itu Tuhan, kami meminta kepadamu agar Engkau senantiasa mengingatkan kami melalui Roh Kudus-Mu untuk tetap memperhatikan orang-orang di sekeliling kami yang berkekurangan, sehingga kami dapat memanfaatkan apa yang Engkau berikan kepada kami untuk membantu memberi pertolongan kepada teman-teman kami. Tuhan, semoga firman yang kami dapat dan kami dengar dapat berkembang dan berbuah di dalam kehidupan kami sehari-hari, dapat menjadi puji-pujian di dalam nama-Mu yang kudus. Tuhan, kami manusia yang tidak luput dari berbagai dosa, sehingga kami datang ke hadapan-Mu pada pagi hari ini, meminta kepadamu agar setiap dosa-dosa kami dapat Engkau hapuskan, sehingga berkat yang akan kami terima tidak terhalang oleh dosa-dosa kami. Di dalam hari ini Tuhan, kami mau melakukan aktivitas kami dari pagi hingga pada malam hari. Kami meminta dan menyerahkan kepadamu setiap aktivitas kami, sehingga aktivitas kami dapat berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur kepadamu. Amin. Demikian renungan kita pada pagi hari ini. Selamat berjumpa dan selamat melakukan aktivitas kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.